Ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama, marilah kita memuji Allah. Samping itu, jangan lupa pula kita sebagai umatnya untuk selalu mengingat Rasulullah dan juga selalu membacakan selawat kepada beliau. Kemudian untuk mempersiapkan waktu, saya rasa sebaiknya kita langsung saja memasuki tahap sesi selanjutnya, yaitu sesi para narasumber akan memberikan topik, kemudian bagi para WBB untuk bisa memberikan pertanyaan atau berpartisipasi secara aktif. Jadi telah hadir di antara kita dua orang narasumber. Yang pertama Dr. Jamhuri MA, beliau adalah seorang dosen di UIN Araniri, Banda Aceh. Yang kedua ada Ustadz Gunawan STMAP, beliau pasti sudah sangat familiar dengan kita karena sudah sering mengisi pengajian-pengajian di LP kelas 2 Al-Utsmani. Baiklah, untuk sistematisasi tata laksana program kita pada hari ini, yang pertama, setelah pemateri menjelaskan materi yang beliau sampaikan, maka para WBP bisa langsung untuk bertanya jika ada pertanyaan, baik setelah materi selesai ataupun sebelum. Jadi settingan untuk hari ini lebih interaktif, jadi lebih terbuka, jadi lebih kepada tanya jawab sehingga ada feedbacknya dan lebih mudah untuk dipahami. Jadi goalnya bisa tercapai dengan maksimal. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya persilahkan kepada Dr. Jamhuri MA untuk memberikan materi. Beliau akan memberikan materi tentang Kanun Syariat Islam di Aceh. Nah, bagi para WBP bisa memberikan pertanyaan karena masalah Kanun Syariat Islam di Aceh ini sungguh permasalahan yang sangat pelik juga, saya katakan sangat pelik, dan juga cakupannya juga sangat luas. Jadi banyak hal yang bisa ditanyakan. Kalau ada hal-hal yang mungkin mengganjal di dalam pikiran, itu langsung bisa ditanyakan. Yang kedua, saya sangat mengharapkan bagi para WBP untuk menyimak dengan sangat baik materi yang akan beliau sampaikan karena materi ini sungguh sangat berguna bagi kita selaku WBB dan juga bagi kami selaku para pekerja di Kementerian Hukum dan HAM. Baik, kepada Dr. Jamhuri MA, kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Terima kasih kepada saudara moderator yang sudah memberi kesempatan waktu kepada kami untuk menyampaikan materi tentang Kanun Syariat Islam. Kemudian yang kami hormati Ustadz Mirza Gunawan yang juga pada hari ini sebagai narasumber pada acara ini, kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu yang berhadir yang menjadi peserta sosialisasi Kanun Syariat Islam ini. Saya mungkin memperkenalkan diri dulu karena memang kita belum pernah ketemu kan. Saya Jamhuri. Saya sebagai dosen di UIN Araniri Fakultas Syariah. Saya berasal dari Benar Meriah. Jadi dari Benar Meriah, dekat dari sini kan. Nama kampung saya kebetulan di Aceh Utara juga ada Belangara. Dulu ada orang kampung saya mengaji di Buluh Belangara. Kemudian ketika pulang dia ngaji dari Buluh Belangara sampai di kampung, apa nama kampung ini dibuat? Akhirnya dibuat nama kampung saya Belangara. Jadi saya berasal dari Belangara. Sejarah kampungnya seperti itu. Jadi saya dari Benar Meriah. Alhamdulillah saya ke Banda Aceh mulai tahun 1986. Tahun 86 sampai ke Banda Aceh, kemudian menjadi dosen sampai mulai 91 sampai sekarang. Alhamdulillah. Kemudian saya menginspirasi begini bapak-bapak sekalian. Dalam kehidupan kita, ini belum kita pahami. Kita dihidupkan oleh Allah itu 3 kali. 3 kali kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, kita dihidupkan ketika berada di Lauh Mahfuz.
di mana pada saat itu ruh-ruh manusia itu dipanggil semua. Ketika ruh itu dipanggil semua, pada saat itu kita memberi pernyataan sebagai hamba, Allah itu sebagai Khalik. Kemudian sesudah ada pernyataan itu, maka semua ruh itu dimatikan. Jadi pada Lauh Mahfuz semua kita sudah punya akidah. Semua kita sudah berjanji kepada Allah menjadi hambanya. Kemudian dimatikan. Itu hidup yang pertama. Kemudian kita dilahirkan lagi pada saat di dunia seperti sekarang. Ini kita adalah hidup kita yang kedua. Hidup kita yang kedua ini adalah hidup untuk melaksanakan janji. Di mana Lauh Mahfuz dulu kita sudah berjanji sebagai hamba Allah. Kemudian pada hidup pada sekarang ini adalah kita berjanji. Apa janji kita? Allah katakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah Subhanahu wa taala, saya tidak menjadikan jin, saya tidak menjadikan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi kehidupan kita sekarang adalah kehidupan untuk beribadah kepada Allah. Kemudian ketika kita dilahirkan ke dunia pada saat sekarang ini, walaupun dahulu kita sudah punya akidah, sudah berjanji dengan Allah, dalam kehidupan sekarang kita diberi kewenangan dengan akal pikiran kita memilih apakah kita masih tetap berakidah dengan akidah yang diberikan Allah, atau kita memilih akidah lain. Karena dulu semua orang sudah berakidah, tidak ada yang non-muslim, tidak ada yang muslim. Kemudian sampai ke dunia ini kita memilih antara berakidah kepada Allah dan berakidah kepada non-Allah. Kemudian ketika kita semua sebagai muslim sudah memilih berakidah dengan Allah, belum cukup. Belum cukup kita memilih akidah kepada Allah, tetapi juga kita diberi kesempatan oleh Allah memilih. Apa yang kita pilih? Apakah kita memilih sholat atau tidak? Apakah kita memilih makan atau tidak? Apakah kita memilih tidur atau tidak? Jadi dalam semua kehidupan ini adalah pilihan. Itu harus didengar. Kehidupan kita sekarang adalah kehidupan memilih. Tidak ada yang tidak dipilih. Saya berangkat ke sini dari Banda Aceh, saya pilih. Saya berangkat atau tidak. Bapak-bapak duduk di sini di musala ini, sekarang bapak pilih duduk atau tidak. Ada orang yang tidak memilih, dia pergi. Ada yang duduk di sini. Nah, jadi semua proses kehidupan kita di dunia ini adalah pilihan. Mau jadi petani, pilihan. Mau jadi pegawai, pilihan. Mau jadi nelayan, pilihan. Mau jualan, enggak, pilihan. Kita yang pilih mau jadi apa. Jadi kemampuan kita memilih dituntut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apakah Allah itu memberikan begitu saja manusia dilepas di dunia ini sehingga dia bebas memilih apapun? Tidak. Walaupun kita diberi kebebasan untuk memilih, kita tetap diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang namanya panduan hidup. Apa panduan kita? Apa pegangan kita hidup? Pegangan kita adalah Al-Quran. Hudan linnas. Al-Quran pegangan kita. Apakah kita setelah hidup ini memilih lalu akhirnya berpegang kepada Al-Quran? Apakah kita meninggalkan Al-Quran? Dalam istilah akidah itu terserah sama kita. Kalau mau mengaji silakan, kalau tidak pun silakan, kita yang pilih. Kalau mau salat
silakan. Kalau enggak, silakan aja, tergantung kepada kita apa yang kita mau. Kemudian Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia itu ada yang sifatnya universal, ada yang sifatnya dia itu konkret, abstrak, tidak bisa kita amalkan. Karena Al-Quran itu tidak langsung bisa kita amalkan, maka Nabi memberi penjelasan terhadap Al-Quran. Umpamanya Allah menyuruh kita untuk salat. Tapi apakah begitu Allah menyuruh kita salat, kita langsung bisa salat? Jawabannya juga tidak. Allah katakan aqimus salat, dirikan salat, kita nggak bisa salat. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa salat? Nabi mencontohkan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Kata Nabi, sesudah diperintahkan oleh Allah, dirikan salat. Maka datang Nabi menjelaskan, contohnya adalah seperti saya salat. Jadi kalau mau salat, ikut bagaimana Nabi salat. Kita bersalat seperti Nabi. Kita melaksanakan ibadah haji sebagaimana Nabi melaksanakan ibadah haji. Jadi panduan kita dalam hidup adalah Al-Quran dan hadis. Selanjutnya, biar kita nanti tahu di mana kedudukan kanon ini yang mau kita. Selanjutnya, Al-Quran dan hadis yang ada, kemudian Al-Quran dan hadis tidak diturunkan oleh Allah lagi. Kemudian Nabi Muhammad SAW wafat. Tidak ada lagi Nabi Muhammad. Tidak ada lagi tempat pada saat itu bertanya. Karena Nabi Muhammad tidak ada lagi. Yang ada adalah orang-orang sesudah Nabi. Baik dia itu sahabat, dia itu tabi'in, dia itu imam madhab, dia itu ulama-ulama dan seterusnya. Lalu apa fungsi sahabat? Apa fungsi madhab? Apa fungsi ulama? Ulama madhab berupaya, berusaha memahami Al-Quran dan hadis. Dia memahami setiap ayat, setiap tulisan dari Al-Quran, setiap tulisan yang ada dalam hadis, dia pahami. Ketika dipahami, lahirlah yang dimaksud atau yang disebut dengan kitab-kitab fiqh, kitab-kitab fikih yang selama ini kita baca, yang selama ini menjadi panduan kita dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai orang yang bermadhab Syafi'i di Aceh, membaca kitab-kitab madhab Syafi'i, apakah yang ditulis oleh Syafi'i, apakah oleh muridnya dan seterusnya. Kitab itu kita baca, kita pahami, kita amalkan kitab itu. Sumber kitab itu dari mana? Sumbernya tetap dari Al-Quran dan hadis. Jadi mengamalkan kitab-kitab fikih yang dikarang oleh ulama, sumbernya tetap Al-Quran dan hadis. Jadi pahala-pahala yang kita amalkan sehari-hari yang berasal dari kitab fikih adalah berasal dari Al-Quran dan hadis. Kemudian masa Imam Madhab sudah jauh, Imam Syafi'i sudah lama wafat. Lalu generasi turun terus sampai hari ini ke kita di Aceh. Bagaimana dengan Aceh? Aceh itu tidak sama dengan Arab. Budaya kita berbeda. Tanaman yang ada di kita berbeda. Kita tanam padi, mereka sagu. Kita menanam jeruk, mereka beli jeruk. Mereka tanam kurma, kita tanam kelapa. Kan berbeda semua. Lalu ada hal-hal yang dalam hidup kita tidak kita temukan di dalam
kitab-kitab ulama terdahulu. Yang tidak ditemukan bagaimana? Apakah kita bebas? Apakah kita tidak punya pedoman? Maka dalam hal pelaksanaan syariat Islam dibuatlah yang namanya kanun. Jadi kanun syariat Islam adalah merupakan hasil pemahaman dari Al-Quran dan hadis, kemudian pemahaman terhadap pendapat-pendapat ulama, kemudian ulama Aceh, pemerintah Aceh melahirkannya di dalam kanun. Jadi berpegang dengan kanun adalah berpegang dengan apa yang dipahami dari Al-Quran dan hadis. Artinya sama dengan Imam Syafi'i, murid-murid Imam Syafi'i memahami dari Al-Quran. Itu yang penting dulu dalam diri kita. Kenapa? Supaya kita ketika dalam mengamalkan kanun tidak ada keraguan. Kita supaya dalam mengamalkan kanun kita yakin bahwasanya semuanya itu adalah merupakan perintah Allah yang harus kita kerjakan. Itu ada panduan, itu ada pedoman. Pedomannya Al-Quran dipahami. Karena kalau umpamanya ada Al-Quran yang ada di hadapan kita, yang ada di ram ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan membacanya adalah ibadah. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, tahu nggak tahu artinya, asal membaca dapat nilai ibadah. Jadi baca berapa bisa, baca terus sambil istirahat, baca terus. Pahala akan dapat. Tetapi membaca yang lain, membaca fikih, membaca kanun, itu bukan ibadah. Itu bukan ibadah. Dan kalaupun dapat nilai ibadah, kita karena kita nilai atau pahala belajar. Membuka fikih dapat pahala belajar, membuka hadis dapat pahala belajar. Jadi ini posisi kanun syariat Islam yang ada di Aceh. Lalu ulama-ulama kita mempertimbangkan untuk apa kanun di Aceh harus dibuat dalam kaitannya dengan syariat Islam. Pertama, kanun-kanun yang ada di Aceh bertujuan adalah untuk pelaksanaan atau tujuan syariat Islam. Pertama tujuannya adalah hifzuddin. Kanun itu dibuat adalah untuk menjaga keyakinan kita, agama kita. Agama itu menjadi prinsip yang paling penting. Apapun yang kita lakukan, agama tetap nomor satu, itu diingat. Keyakinan kita kepada Allah itu tetap harus nomor satu, nggak boleh ada yang lain. Lalu bagaimana dengan agama itu pentingnya? Karena itu tadi, ikatan kita akidah kepada Allah itu sama dengan nama kita tercatat enggak di Allah. Saya ulangi. Ikatan kita, akidah yang kita buat dengan Allah itu adalah merupakan catatan yang nama kita sudah tercatat enggak di Allah. Bapak seorang muslim sudah berakidah, kita semua sudah berakidah, buku catatan amal sudah ada pada Allah. Kalau kita melakukan kebaikan dicatat, kalau kita melakukan kejahatan dicatat, kalau ini. Tapi kalau kita tidak berakidah, maka daftar catatan itu tidak ada. Itulah yang dikatakan dengan non-muslim. Orang yang bukan Islam adalah catatan amal, catatan perbuatan apapun yang dilakukan tidak ada di sisi Allah. Makanya orang katakan, Allah itu sendiri mengatakan, orang-orang kafir itu, kalau bahasa saya yang paling sederhana dipahami, orang kafir itu nggak masuk neraka. Kok kata mahasiswa kok gitu Pak? Ya,
Karena Allah, karena yang orang yang masuk neraka itu yang dicatat, yang surga juga dicatat. Orang kafir itu nggak dicatat, lalu di mana? Mereka jadi apa? Mereka jadi kayu api di bawahnya aja. Kan gitu kan? Jadi orang kafir itu kata Allah dia itu menjadi kayu api. Mereka tidak masuk ke dalam neraka, tidak masuk ke dalam surga. Jadi kayu apinya. Jadi siapa yang masuk? Yang tercatat siapa? Kita. Kita ini yang masuk nanti satu saat masuk neraka, masuk surga. Yang jadi isinya. Karena kita sudah tercatat. Jadi karena itu di dalam hidup kita seperti yang katakan ada panduan yang kita amalkan. Lalu sampai kepada kanun. Untuk apa kanun tadi? Pertama dia adalah dari sisi tujuan pensyariatan untuk menjaga agama. Kita harus menjaga agama. Karenanya orang yang keluar dari agama Islam hukumnya harus bunuh. Kenapa? Karena akidah itu penting sekali. Akidah itu penting, jaga. Makanya di dalam kehidupan ada salah, ada benar, ada ini. Kalau salah sadar lagi, oh saya sudah salah, balik lagi. Itu biasa dalam kehidupan manusia karena Allah seperti itu. Gelombang naik turun. Tapi yang penting yang mau kita katakan, kita sudah punya catatan dengan Allah. Tinggal mengisi buku amalan kita. Ingat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Beribadah terus kepada Allah. Itu yang pertama, menjaga agama. Makanya ada orang yang mengganggu agama. Ini dalam bahasa lain disebut jihad. Kalau ada orang main-main dengan agama kita, jihad. Kita harus pertahankan. Kenapa? Karena itu hubungan kita yang paling pertama kepada Allah. Kemudian yang kedua, kanun yang berhubungan dengan agama tadi di Aceh adalah kanun nomor 11. Kanun nomor 11 adalah berbicara tentang akidah, ibadah, dan syiar Islam. Di Aceh dibuat nomenklatur bahwasanya orang yang beragama Islam di Aceh harus menganut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini garisnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian di situ di dalam kanun nomor 11 dibuat tata cara ibadah. Salat Jumat harus dikerjakan dan seterusnya. Kemudian ada syiar. Apa syiarnya? Syiarnya adalah yang menandakan kita sebagai seorang muslim. Bagi ibu-ibu adalah pakai jilbab. Pakai jilbab itu syiar. Alangkah indahnya orang lewat dari Medan lewat ini mau ke Banda Aceh, dia lihat ibu-ibu semua pakai jilbab. Ketika azan maghrib semua berbondong-bondong, dan semua orang ke masjid, kedai-kedai tutup, semua itu syiar namanya. Itu diatur dalam kanun nomor 11 tahun 2002. Kemudian selanjutnya adalah yang berbicara di dalam hukum Islam tentang jiwa. Ya, jiwa ini penting. Nyawa ini penting. Bagaimana kalau tidak ada nyawa? Bagaimana kalau tidak ada jiwa? Bagaimana kalau kita tidak memelihara jiwa kita? Kan rugi. Makanya di dalam Islam ditentukan orang yang menghilangkan nyawa orang lain, kalau tidak secara benar menghilangkan nyawa, dia harus dipisah. Kenapa? Karena nyawa itu sangat penting. Kita ini bisa santai, bisa senyum, bisa ini kan karena kita bernyawa. Di dalam nyawa ini ada satu lagi yang disebut dengan ruh. Apa arti ruh? Spirit, semangat. Jadi ada orang yang kadang-kadang hidupnya lesu, tidak punya spirit, tidak punya semangat. Ada orang ulama mengatakan gini, Pak, sebagai pengetahuan kita, Nabi Adam adalah manusia pertama yang diberikan ruh, yang diberikan spirit. Ini diberikan spirit ya. Yang tidak diberikan spirit sampai hari ini, dari zaman Nabi Adam sampai hari ini seperti itu dia. Itu hewan, sapi, kerbau, semua itu tidak diberikan ruh, tidak diberikan spirit. Akhirnya kayak gitu juga.
Mau pergi pun dia nggak pernah berkaca. Kalau kita mau pergi, kaca. Ibu-ibu sering saya bilang kayak gitu, mau pergi dari rumah kaca. Naik Honda, nanti turun dari Honda, lihat kaca spion lagi. Udah itu tumbangin Honda itu, lihat lagi. Habis itu Bu, sampai kemana-mana di kaca orang, di kaca rumahnya, lihat lagi. Kenapa? Karena dalam diri kita ada spirit, ada jiwa yang menjadikan kita adalah orang yang lebih hebat. Kita selalu di dalam hati kita, saya ingin jadi orang lebih hebat, saya ingin jadi orang, saya ingin. Itu disebabkan karena ada di dalam diri kita spirit, semangat bahasa kita. Makanya dalam bahasa Bapak di kampung mungkin dia ditabrak orang, semangatnya tinggal. Ada juga kan? Tabrak, dia itu semangatnya tinggal, pulang dia lesu. Ngomong gitu. Datang orang yang pintar, jatuh tuh, ambil semangatnya, ini semangat lagi kan kayak gitu. Itu dalam teori ilmu itu ada juga yang seperti itu. Dan yang penting yang kita katakan hidup ini harus ada semangat inilah yang menjadikan kita di dalam istilah agama hari esok lebih bagus dari hari ini. Kita selalu bercita-cita bagaimana anak kita lebih hebat dari kita. Ada enggak di antara kita supaya anak kita enggak hebat? Inilah dalam spirit dalam hidup. Kita selalu bercita-cita bagaimana anak kita, apapun kita, siapapun kita selalu anak. Makanya sekarang pesantren berjubel orang. Masuk. Siapapun ayahnya, masukkan anaknya ke pesantren. Kenapa? Karena kita semua hidup ini bercita-cita anak kita tetap harus lebih hebat dari anak kita, harus tetap lebih kaya dari kita. Kita nggak mau generasi kita masa yang akan datang nanti lebih susah dari ini yang diciptakan oleh Allah di dalam kehidupan kita. Jaga jiwa, jaga semangat kita. Kita harus hidup semangat. Saya yakin bapak-bapak enggak lama di dalam, enggak lama sih. Tapi nanti satu saat kita harus bercita-cita buat program di dalam ini. Begitu keluar apa yang harus kita kerjakan supaya generasi kita menjadi orang-orang yang lebih hebat. Kalau enggak nanti gimana? Makanya kita dari dahulu kadang-kadang kalau kita bilang dibohongin orang ya juga. Kenapa orang udah hebat semua kan? Saya kemarin Pak kebetulan ke Malaysia. Sampai ke Malaysia ada mahasiswa saya banyak. Katanya, Pak, katanya Ustaz, katanya apa? Mahasiswa Bapak dulu yang belajar di UIN semuanya jadi guru SD katanya. Saya bilang capek-capek saya mengajar kok sampai Malaysia jadi guru SD, guru diniyah katanya. Yang saya ajar perbandingan mazhab. Jadi ngapain perbandingan mazhab? Karena untuk saya rugi saya bilang sama anak Malaysia. Enggak Pak katanya. Jadi kenapa saya bilang di Malaysia ini Pak masalah agama itu selesai di dunia. Masalah salat anak-anak selesaikan ketika masih sampai SMP itu selesai lah masalah salatnya, masalah puasanya, masalah doa-doa mandi, selesai SMP. Paling tinggi SMA lah, waktu kuliah jangan lagi. Biar kekayaan Aceh ini bisa dikelola oleh generasi Aceh. Satu saat kemarin kita demo tentang tambang di Banda Aceh kan ada. EMM kemarin demo di Banda Aceh. Kenapa? Karena sudah ada tambang emas, tambang ini. Kenapa? Yang kerjanya orang luar, semua orang kita nonton. Karena kita harus semangat dulu. Semua ini pernah jadi hebat. Mungkin kita adalah nggak hebat dari situ. Satu saat kalau ada lagi, kita harus katakan, dulu ada di Lusmawi ini saya nggak dapat menikmati karena saya nggak sekolah. Dari sini ke depan, kamu harus menikmati itu. Jangan kasih orang lain masuk ke sini. Semangat kita untuk generasi yang akan datang. Kita sekolahkan generasi kita. Kemudian yang kedua, agama, jiwa, akal. Harus jaga akal ini.
Beda kita antara hewan dengan manusia, akal. Dengan akal, dengan pikiran, kita bisa menjadi orang, kita menjadi insan kamil. Ini yang membedakan. Hewan itu bukan insan kamil, manusia menjadi insan kamil itu disebabkan karena akal. Akal pikiran kita diciptakan oleh Allah. Dengan akal ini kita tahu hari esok apa, lusa apa yang akan terjadi, tahun 2020 apa yang terjadi, tahun sekian apa yang terjadi, anak kita jadi apa nanti. Bisa kita tahu dengan akal. Tapi kalau akal kita sudah rusak, kalau akal kita sudah rusak, berarti masa depan kita sudah rusak. Ini yang harus kita. Kenapa? Allah mengutamakan itu akal. Yang membedakan kita antara makhluk lain itu adalah itu potensi itu dijaga, jiwa kita dijaga, spirit kita, semangat kita dijaga, akal pikiran kita dijaga. Kalau sudah itu, dunia apapun yang muncul kita kompetitif akan berhasil. Agama, jiwa, akal, keturunan. Kenapa keturunan ini harus dijaga? Malah saya katakan kepada kawan-kawan saya di kampus, jangan selalu bercerita menjaga gila. Jadi apa? Apa potensi terhadap keturunan kita? Kan kita selama ini selalu berbicara anak, berbicara apa yang dimakan besok, kan itu aja Pak. Tapi jadi apa dia nanti? Jadi apa generasi kita ke depan? Aceh ini untuk apa? Di kampung saya bilang sama orang kampung saya, Pak, orang Gayo sekarang ini ada yang paling rugi dalam hidupnya. Apa yang paling rugi? Saya bilang satu, karena orang Gayo menyekolahkan anaknya ke pesantren, marah semua dia. Orang Gayo marah semua, Pak. Kenapa marah? Sekolahkan ke pesantren kan bagus, kan gitu. Tapi dia sekolahkan ke pesantren semuanya tidak ada di Gayo. Disekolahkan ke Biren, Penyok, disekolahkan ke Pitarun, di Semawi, disekolahkan ke Biren, ke Banda Aceh, Medan, Jakarta, sekolah semua. Jadi baru pegang buah kopi dia sudah terpikir harus kirim uang. Satu orang harus kirim 1 juta per bulan. Bayangkan orang kampung saya sekarang mungkin 1.000 orang lebih sedang sekolah di pesantren di luar Bandar Muria. Taruh aja 1 juta satu orang 1 bulan. Hitung aja berapa orang uang di kampung saya? Mungkin 10 miliar setiap bulan. Pegawai-pegawai baru catat gajinya udah terbang uangnya. Orang yang petik kopi kayak gitu juga. Orang yang tanam tomat. Orang di kampung saya tuh minta uang 10.000 pun nggak ada, tapi kirimnya. Yang mau saya katakan apa? Untuk generasi muda itu bukan sekolah itu yang paling penting, tetapi bagaimana pemerintah buat pesantren di sana, berarti 10 miliar uang ada untuk kepentingan generasi muda. Jangan kalau kita jadi miskin nanti uang kita dikirim semua keluar semua, generasi kita juga. Itu satu. Kemudian generasi yang disekolahkan keluar dari kecil. Kalau dulu di Aceh begitu pulang ke rumah, assalamualaikum ya. Kalau kita disekolahkan ke Jawa, hilang budaya. Jadi nanti satu saat budaya Aceh akan hilang. Pemimpin Aceh tidak lagi tahu budaya Aceh. Ini akan masalah di dalam kehidupan kita kalau kita tidak bisa mengelolanya. Karena itu tadi, jaga keturunan. Kemudian yang terakhir, dalam maqasid dasarnya jaga harta. Harta penting. Agama, jiwa, akal, keturunan, harta sama pentingnya. Banyak sekarang di kota-kota besar kita tidak berani salahkan. Saya tidak berani selalu salahkan.
Bapak bayangkan ada orang yang sedang ayunkan anaknya di tangan, baru lahir, nangis. Apa yang dinangis? Karena nggak dapat makan kan? Hari ini kayak gitu, besok sanggup nggak ibu mendengar anak ibu nangis 3 hari nggak berhenti?